Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Handayani, NIM 22211111023, kelas reguler A Stambuk 2022. Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Bahasa dan Seni. Saya ingin mempresentasikan salah satu faktor-faktor yang memengaruhi pembelajaran bahasa, yaitu faktor afektif, sikap, dan motivasi. Informasi ini saya rujuk berdasarkan jurnal yang saya kaji yang berjudul Faktor-faktor Keberhasilan Pembelajaran Bahasa. Faktor afektif, sikap, dan motivasi merupakan faktor internal yang berarti berasal dari dalam diri seorang individu. Prestasi atau keberhasilan belajar bahasa akan tercapai jika diimbangi dengan sikap positif terhadap bahasa dan pembelajaran bahasa. Demikian juga motivasi yang memiliki peran penting dalam mewujudkan suatu kegiatan karena berhubungan dengan persoalan psikologis, perasaan, atau afeksi dan emosi untuk kemudian bertindak atau melakukan sesuatu yang didorong dengan adanya tujuan, kebutuhan, dan keinginan. Menurut Tillotson pada tahun 2004, motivasi berkaitan dengan kegiatan melakukan sesuatu, mempelajari hal-hal yang baru, dan mendorong seseorang untuk mencoba lagi jika ia merasa dirinya gagal. Dalam kaitannya dengan belajar, motivasi lebih dimaknai sebagai energi dalam diri siswa karena mendorong kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan memberikan arah kegiatan belajar. Dan menurut Sardiman pada tahun 1996 dalam dunia pendidikan, seorang siswa yang memiliki intelijensi yang tinggi boleh jadi gagal karena kurangnya motivasi tersebut. Jadi, penelitian pada topik afektif pembelajaran bahasa terus dilakukan oleh para ahli yang menurut Dukah pada bukunya di tahun 2006, hasil penelitian pada topik ini menunjukkan bahwa faktor sikap merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pembelajaran bahasa. Faktor sikap ini berpengaruh secara aktif dalam membentuk cara belajar bahasa yang digunakan oleh peserta didik dan pelajaran apa yang ia sukai. Dukah mengutip hasil penelitian dari Omaggio yang mengemukakan bahwa guru bahasa berperan penting dalam memengaruhi sikap peserta didiknya, baik itu sikap positif ataupun sikap negatif. Hasil penelitian Lambert yang dikutip oleh Dukah pada tahun 2006 dan Brown pada tahun 2007 menunjukkan bahwa peserta didik yang termotivasi untuk belajar bahasa ternyata memiliki sikap-sikap yang lebih positif. Artinya, sikap positif berhubungan dengan motivasi integratif. Peserta didik yang memiliki sikap positif terhadap bahasa yang ia pelajari juga memiliki motivasi integratif untuk mempelajari bahasa tersebut. Dan sebaliknya, peserta didik yang memiliki sikap negatif terhadap bahasa yang ia pelajari memiliki motivasi yang lemah atau rendah untuk mempelajari bahasa tersebut. Motivasi integratif yaitu motivasi yang mendorong seseorang untuk mempelajari bahasa kedua karena adanya keinginan secara kultur, terintegrasi dari anggota-anggota masyarakat penutur bahasa atau menjadi bagian dari masyarakat bahasa tersebut. Sedangkan motivasi instrumental adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk mempelajari bahasa kedua karena tujuan-tujuan fungsional yang seperti ingin memperoleh suatu pekerjaan atau lulus dalam suatu ujian. Dapat dikutip, Lambert pada tahun 2003 juga menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara hasil belajar dan sikap terhadap bahasa target. Dan motivasi integratif diperlukan untuk keberhasilan pembelajaran bahasa tersebut. Baik, sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.